Salam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Satu rahmat hidayah berkat rahmat Tuhan pada minggu pagi hari ini kita masih bisa berjumpa dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus, mempelai pria sorgawi, sehingga saya dan saudara bisa melihat saya bisa melihat saudara. Itu semuanya karena kemurahan dan belas kasih Tuhan kepada kita semua. Sebelum lebih jauh kita memuji dan memuliakan Tuhan, saya mengajak kita semua sama-sama tundukkan kepala. Kita mau berdoa. Ya Tuhan, hanya kepadamu-lah kami bersujud Tuhan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami bangga ya Bapa, Engkau sudah memilih kami Tuhan dari sekian juta umat Tuhan untuk melayani Engkau Bapa. Biarlah ini tidak kami sia-siakan Tuhan. Kami mau pakai untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu dalam hidup kami Tuhan. Berkati ibadah online service ini Tuhan, gereja GPT Logos Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, tanpa terkecuali Ibu Gembala kami yang kami cintai Tuhan. Berkati beliau Tuhan yang sudah usia Tuhan, berikan ekstra kekuatan Tuhan, supaya hamba-Mu ini tetap bisa Tuhan mengajar-ajar dan memimpin kami Tuhan, untuk tetap setia kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Ibadah ini Tuhan kami bukanya di dalam satu nama yang ajaib dan agung dan mulia, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, mempelai pria sorgawi. Haleluya, haleluya, amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Amin.
hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus, mempelai pria surgawi. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Yesus, kami agungkan nama-Mu Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami agungkan nama-Mu. Haleluya, Yesus. Yesus Tuhan, haleluya. Kami menyembah-Mu Yesus Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi nama-Mu. Haleluya, haleluya. Menyembah-Mu, kami menyembah-Mu Bapa. Oh, segala ya kami menyembah-Mu. Haleluya. Oh, Yesus Tuhan, haleluya. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Tuhan. Kau selalu ajaib bagiku, jalan-Mu tak terselami. Amin. Saat Kau yang membuka pintu, tak ada yang
menutup. Haleluya Tuhan, amin. Kau selalu ajaib bagiku, jalanmu terselami. Haleluya Tuhan. Saat Kau yang membuka jalan, tak ada yang amin. Masih ada jalan semuanya. Masih ada jalan terbuka untukku. Masih ada jalannya Tuhan. Amin. Masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran, masih ada jalan terbuka jalanmu Tuhan. Masih ada jalannya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku. Amin. Kulihat kebesaran-Mu, yeah. Beri kemuliaan untuk Tuhan semuanya. Masih ada jalan terbuka untukku. Amin. Masih ada jalannya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku. Amin. Kulihat kebesaran, haleluya. Masih ada jalan terbuka. Haleluya saudara, jalan dari Tuhan. Masih ada jalannya Tuhan. Jangan putus asa. Haleluya. Amin. Masih ada jalan terbuka untukku. Tulihat kebesaran. Kulihat kebesaran-Mu Tuhan. Kulihat kebesaran. Sekali lagi mari sama-sama katakan GBT Logos. Kulihat kebesaran-Mu. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Dia, Allah yang mengasihi saya dan saudara. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Amin, haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Di hari Minggu ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu mengucap syukur bahwa kami sudah menginjak minggu-minggu terakhir di bulan Desember ini. Kami akan menutup tahun ini bersama dengan Tuhan. Biarlah terang firman-Mu boleh menerangi hati kami, supaya kami boleh diubahkan hidup kami. Supaya hidup kami boleh dijamah oleh Tuhan, diperbaharui oleh Tuhan, mempersiapkan hari-hari kami menuju tahun yang baru ini Tuhan. Terima kasih, kami siap menerima firman-Mu. Ini hamba-Mu yang penuh kelemahan, kekurangan, keterbatasan. Engkau memakai hamba-Mu, Engkau berkati pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Kami siap menerima firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Juru Selamat kami. Dan kita semua yang percaya berkata, amin. Shalom. Selamat hari Minggu Bapak-Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita tutup tahun 2020 ini. Hanya tinggal 1-2 minggu lagi. Ingat ya, kita perlu membereskan hidup kita dengan Tuhan. Apa itu? Melepaskan segala hal dosa, melepaskan ikatan, membereskan pengampunan dalam kehidupan ini. Jangan dibawa sampai tahun depan. Memang kalau berbicara tentang disakiti, itu meninggalkan goresan yang dalam sekali. Pengampunan itu tidak mudah. Pengampunan itu sulit. Terutama untuk orang-orang yang kita punya hubungan yang cukup lama. Misalnya teman dekat, satu pekerjaan, satu keluarga, satu gereja. Hubungan mau tidak mau
berubah ya. Karena masa lalu yang menyakiti kita. Ada rasa tersiksa, ada rasa terhina, ada rasa penolakan yang robek karena kecurigaan dan ketidakpercayaan. It's hurt to forgive. Sungguh menyakitkan, terlalu sakit untuk kita bisa mengampuni. Ongkosnya begitu mahal. Itu sebabnya saya mau mengajak saudara dari Efesus pasal 4, landasan firman Tuhan hari ini. Efesus pasal 4 ayat yang ke-30 sampai 32. Izinkan saya membaca dari versi bahasa Indonesia masa kini ya. Bahasa Indonesia masa kini atau bahasa Indonesia sehari-hari sama. Saya bacakan Efesus 4 ayat 30 sampai 32 versi bahasa Indonesia masa kini. Janganlah menyedihkan hati roh Allah. Kalian sudah dimeteraikan dengan roh menjadi milik Allah. Roh itu juga merupakan jaminan hari pembebasan akan datang bagimu. Hilangkanlah segala perasaan sakit hati, dendam dan marah. Jangan lagi berteriak-teriak dan memaki-maki. Jangan lagi ada perasaan benci atau perasaan lain semacam itu. Sebaiknya hendaklah kalian baik hati dan berbelas kasihan seorang terhadap yang lain dan saling mengampuni sama seperti Allah pun mengampuni kalian melalui Kristus. Amin. Nah, ada beberapa hal yang saya mau sampaikan. Ingat ya, ini sudah minggu ketiga di bulan Desember. Kita akan masuk di minggu keempat setelah Natal dan kita akan masuk tahun yang baru. Mulai hidup yang baru. Belajarlah mengampuni, belajarlah memaafkan. Yang pertama, bagaimana kita bisa mengampuni? Bagaimana kita bisa memaafkan? Bagaimana kita bisa mengadakan pemberesan pengampunan? Yang pertama, kenali betul-betul namanya emosi negatif yang mendukakan Roh Kudus. Saya ulangi ya, saya bacakan lagi ayat 31 Efesus pasal 4 ayat 31 versi bahasa Indonesia masa kini. Hilangkanlah segala perasaan sakit hati, dendam dan marah. Jangan lagi berteriak-teriak dan memaki-maki. Jangan lagi ada perasaan benci atau perasaan lain semacam itu. Nah, tunggu, Bapak Ibu perhatikan bersama-sama, saudara-saudara, lihat ya. Sebetulnya ayat 30 itu menolong kita. Kalau dalam terjemahan baru, jangan mendukakan Roh Kudus. Jangan mendukakan Roh Allah. Dalam bahasa Indonesia masa kini, janganlah menyedihkan hati Allah. Nah, ayat 30 itu peringatan supaya kita jangan mendukakan Roh Kudus. Ingat ya, ketika kita percaya, Allah memberikan Roh Kudus itu sebagai meterai. Nah, Efesus mengatakan dalam pasal yang pertama, meterai itu dari Roh Kudus itu untuk jaminan dalam kehidupan kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan milik Allah. Dan itu sebabnya dalam perjanjian lama dan perjanjian baru itu beda. Perjanjian lama Roh Kudus itu keluar masuk. Kalau kita lihat ya, misalnya Roh Allah berkuasa atas Simson, Roh Allah berkuasa atas Yefta, Roh Allah berkuasa atas tokoh-tokoh di perjanjian lama. Roh Kudus itu memberikan kuasa, Roh Kudus itu berkuasa, lalu dia pergi. Itu sebabnya Daud berkata dalam Mazmur, jangan ambil rohmu daripadaku. Kenapa? Karena Roh Kudus itu keluar masuk, temporer. Tapi dalam perjanjian baru kita tahu bahwa, tidak tahukah engkau bahwa tubuhmu itu adalah bait, adalah rumah Roh Kudus, di mana Roh Allah tinggal di dalam kita. Nah, ketika Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan kita, ingat, itu sama seperti beginilah. Ingat ya, kalau kita tinggal di dalam satu rumah, kita tinggal di satu rumah ya. Misalnya, entahkah ada orang baru, anggota keluarga baru masuk ke kita, entah itu keponakan kita, entah itu ai kita, entah itu susuk kita, entah itu orang tua kita, lalu datang ke tempat kita. Mungkin cukup lama. Nah, tapi lain dengan Roh Kudus ya, dia tinggal. Nah, bagaimana perasaan orang yang tinggal ketika melihat pertengkaran dalam rumah tangga itu? Pasti nggak nyaman.
Nah itu sebabnya Alkitab mengatakan kepada kita, Roh Kudus itu berduka. Roh Kudus itu bersedih ketika kita mengeluarkan namanya emosi negatif. Ada namanya emosi positif, kita terharu. Emosi positif itu kita tergerak dengan belas kasihan. Itu Roh Kudus bersuka cita. Tapi di bagian ini ingat ya, bagaimana saudara bisa mengampuni, memaafkan? Kenali dulu bahwa ada emosi negatif, ada reaksi emosi negatif, dan itu mendukakan Roh Kudus Allah. Nah, siapa yang bertakhta dalam kehidupan kita? Roh Kudus. Orang Kristen secara tidak sadar ketika mulai membenci, Roh Kudus tahu dia ada. Ketika kita marah, ketika kita memaki, ketika kita mendendam, kita sedang mendukakan Roh Kudus Allah yang sedang memeteraikan di dalam kehidupan kita. Sama seperti Alkitab berkata dalam kehidupan kita ini. Nah, ada seorang yang bernama Stanley Jones dalam Reader's Digest, dia bercerita tentang cerita tentang namanya ular derik ya. Kalau kita bilang namanya ular yang punya ekornya seperti itu ya. Kalau kita pernah lihat ular derik itu namanya ular beludak dalam Alkitab. Itu ular yang ekornya yang goyang begitu toh. Nah, ular ini kalau kadang terbojok, dia marah, aneh, dia menggigit ekornya sendiri. Nah, saat kita marah, saat kita depresi, saat kita emosi, saat kita memaki, seringkali akumulasi itu kita pikir itu menyakiti orang lain. Betul, pasti. Tapi kita lupa bahwa itu menyakiti diri kita sendiri. Kita sedang menggigit diri kita sendiri. Jangan dipikir gak peduli. Yang penting aku lega. Yang penting aku sudah balas. Tanpa disadari kita sedang menggigit diri kita sendiri. Sudah gigit orang lain, tapi kita juga lebih banyak menyakiti diri kita sendiri. Joseph Richardson, dia tinggal di kota New York, dia seorang kaya, miliuner. Dia kira-kira hidup abad yang lalu. Dia punya, namanya orang kaya ya, semua orang kaya pasti punya banyak tanah, banyak kekayaan, banyak properti. Nah, ada suatu properti, jadi misalnya seperti ini. Ini ada sebuah gedung apartemen yang besar, sebelahnya lagi ada gedung perkantoran yang besar, dia punya banyak. Tapi masalahnya gedung yang besar, mewah ini bukan punya dia. Gedung yang besar mewah ini bukan punya dia. Dia punya lahan sempit di antara gedung-gedung yang bagus itu. Lebarnya pendek, hanya 1,5 meter. Saya rasa lebih besar dari podium ini ya. Lebih besar 1,5 kali. Nah, karena tanahnya sempit tapi cukup panjang sampai di belakang. Dia lalu Joseph Richardson ini dia menawarkan sama pemilik gedung sebelah. Apa kamu enggak butuh untuk lorong? Tanah sempit ini kan lumayan untuk lorong ya sampai di belakang. Tertarik. Tapi dia juga menawarkan kepada yang di sebelah. Kamu mau enggak tanahku ini? Kan lumayan buat gedungmu, ada lorong sampai di belakang. Oh, tertarik semuanya. Nah, lalu Joseph Richardson waktu itu menawarkan harganya kira-kira $5,000. Anggap saja lah kita tawarkan mungkin berapa ya, 56, tapi harga dulu ya, 5.000 saja lah, $5,000. Dua tetangganya ini setuju, tapi namanya manusia, bisnismen pasti ditawar. Joseph, jangan 5.000 dong, kasih harga 4.000. Potong diskon 1.000. Bukannya tawar menawar, ini kan bisnis. Tapi Joseph dia sakit hati. Kamu orang kaya, kamu juga kaya, aku juga kaya. Masa gini aja minta diskon 1.000. Otomatis apa yang dilakukan Joseph Richardson ini? Dia berkata, aku gak mau jual sama kamu, aku gak mau jual sama kamu. Dalam kemarahannya dia berkata, siapapun tidak akan pernah bisa beli tanah ini.
Lalu apa yang dia lakukan? Saya akan bangun. Dia bikin rumah lebar 1,5 meter. Bayangkan ya, di tingkat. Dan berkata, aku mau merusak pemandangan gedung ini. Aku mau merusak pemandangan gedung ini. Tidak ada seorang pun, koran ditanya, koran mewawancari dia. Tidak ada seorang pun yang bisa membeli tempat ini. Aku mau bikin rumah. Dan dia tinggal di situ. Dia puas katanya. Tapi dia sedang menyiksa dirinya. Bayangkan milioner, dia tinggal di rumah selebar 1,5 meter. Dan rumah itu dalam orang-orang menjulukinya the spite house. Rumah dendam, rumah dongkol, rumah mangkal bahasa Jawanya. Dia kepingin supaya rumah ini jadi duri dalam daging buat gedung sebelah, duri daging dalam buat rumah sebelah. Tapi masalahnya dia sedang menyiksa dirinya. Saudara mau tinggal di rumah yang selebar 1,5 meter. Obat yang manjur dari Allah. Jangan melumpahkan kemarahanmu. Obat yang manjur dari Allah itu adalah pengampunan. Ingat ya, Allah itu yang menciptakan hidup kita. Allah itu tahu diri kita. Allah itu tahu perasaan kita. Allah itu tahu hati kita, jiwa kita, emosi kita. Dan Allah tahu untuk bisa hidup kita dipulihkan Tuhan, jangan bawa kemarahan ini terus-menerus di tahun depan. Kenali itu emosi negatif, bahkan itu pun juga menyakiti dirimu dan menyakiti Allah, Roh Kudus. Lalu apa yang kita lakukan? Ingat ya, ini sudah minggu ketiga Desember. Engkau mau masuk Januari, apakah engkau bawa terus masalah itu, kemarahan itu? Yang kedua, ambil keputusan. Ingat ya, yang pertama, itu emosi negatif yang mendukakan hati Allah. Yang kedua, ambil keputusan dalam nama Yesus. Saya melepaskan pengampunan. Saya bacakan Matius pasal 6 ayat 12. Matius pasal 6 ayat 12, Alkitab terjemahan baru ya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saya bacakan bahasa Inggrisnya. And forgive us our debts, as we forgive our debtors. Ampuni hutang kami, seperti kami juga mengampuni hutang orang lain. Jadi istilah mengampuni dalam Alkitab itu istilah finansial, duit, keuangan. Mengampuni kesalahan orang lain itu sama seperti menghapus hutang. Bagaimana kita bisa mengampuni, hapus hutang orang lain sama kita itu? Lewis Midas, dia berkata, mengampuni itu sama seperti membebaskan seorang tahanan dari penjaranya. Kenapa? Karena hutangnya dihapus, kesalahannya dihapus. Dan ketika keluar dari penjara, baru kita sadar, orang itu adalah diri kita sendiri. Orang itu adalah diri kita sendiri. Dan kita sadar sekali bahwa ada hutang. Ingat ya, kenapa sih kita dongkol? Coba pikirkan ya, kenapa kita dongkol? Kenapa kita marah-marah? Kenapa kita maki-maki? Karena kita merasa bahwa orang itu punya salah sama kita. Orang itu punya hutang sama kita. Ingat ini yang Tuhan katakan. Ada seorang wanita Afrika, ya, dia istri kepala suku namanya Zulu. Nah, kepala sukunya tidak kenal Tuhan, tidak kenal Yesus. Tapi karena pelayanan seorang misionaris, salah satu istrinya ini, dia jadi Kristen, menyerahkan hidupnya untuk Yesus. Nah, suaminya yang kepala suku ini tidak suka sama istrinya yang jadi Kristen. Jadi ketika istrinya datang kepada dia dan berkata, saya tidak tahu manggil apa ya, papa, sayang atau bagaimana, Pak kepala suku. Tapi yang jelas dia bercerita, sekarang aku jadi orang Kristen. Dan ketika dia bilang aku jadi orang Kristen, suaminya mulai dipukuli dengan brutal. Suaminya memukuli. Jadi istrinya sudah minta ampun masih dipukuli.
Sampai istrinya jatuh tergeletak di bawah, berdarah-darah, tidak berdaya. Dan suaminya menginjak-injak dia lagi dan berkata, sekarang apa yang Yesus bisa lakukan untuk kamu? Kalau saudara jadi wanita itu, apa yang saudara lakukan? Mungkin kita balas. Tapi wanita itu bangun sambil menangis. Dia berkata, Yesus bisa menolong saya. Yesus bisa membantu saya untuk mengampunimu, suamiku. Wow, saya rasa itu pertunjukan iman yang luar biasa dalam kehidupan wanita ini. Keputusan pribadi untuk melepaskan pelaku dari hutangnya. Coba pikirkan ya. Mungkin kalau saudara punya anak. Anak itu datang sama kita, Pak pinjam duit dong. Kita kasih kan? Lalu mungkin anak itu tidak bisa bayar lalu datang sama kita. Pak, aku tidak bisa bayar. Papa yang penuh kasih itu berkata, tidak usah dipikir. Papa tidak pernah pikir lagi hutang itu. Pernahkah dalam kehidupan kita, dengan kasih kita bisa berkata kepada orang yang berhutang salah. How? Gimana caranya? Yang ketiga, ikuti teladan Yesus. Lihat ya. Sekarang kita balik lagi Efesus pasal 4 ayat 32, versi bahasa Indonesia masa kini. Sebaliknya hendaklah kalian baik hati dan berbelas kasihan seorang terhadap yang lain dan saling mengampuni. Ini kuncinya. Sama seperti Allah pun mengampuni kalian melalui Kristus. Bapak melihat salah kita. Tapi Yesus mengorbankan dirinya membayar hutang dosa kita. Makanya kenapa dikatakan Alkitab penebusan. Darah Yesus menebus segala dosa kita. Menebus itu berarti artinya dalam bahasa aslinya itu membayar. Jadi kalau Yesus menebus dosa kita itu artinya Yesus membayar. Kita bersalah, berdosa, berhutang sama Bapa di sorga. Kita tidak bisa bayar. Siapa? Yesus datang. Menebus kita. Berarti apa? Yesus membayar hutang itu. Itu sebabnya kalau saudara pernah dengar perumpamaan kan, ingat kan? Ada orang yang berhutang besar, hutang kecil. Sang raja itu mau mengampuni hutang yang besar. Kenapa? Itu menggambarkan perumpamaan bagaimana Bapa di sorga menghapus lunas hutang dosa kita. Tapi ingat ya, tidak bisa sembarangan. Orang berkata siapapun bisa datang kepada Allah minta ampun. Betul. Tapi hanya melalui Yesus. Kenapa? Karena Yesus bayar hutang dosanya di kayu salib. Tanpa Yesus tidak ada pembayaran hutang. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita ketika kepada kita karena Yesus telah mati ketika kita masih berdosa. Ingat, dalam kehidupan ini kita harus memahami apa yang Yesus sudah lakukan dan kerjakan dalam kehidupan kita. Yang keempat, gimana kita bisa mengampuni? Ayo kita lihat ya. Efesus 4 ayat 32, kembali lagi versi bahasa Indonesia masa kini atau versi bahasa Indonesia sehari-hari. Saudara bisa download itu ya, Alkitab itu di Android saudara. Saya bacakan. Sebaliknya, ayat 32 ya. Sebaliknya hendaklah kalian baik hati. Nah, terjemahan baru mengatakan ramah dan berbelas kasihan. Terjemahan baru mengatakan penuh kasih mesra. Amplified Bible, firman Allah yang hidup mengatakan berhati lembut seorang terhadap yang lain dan saling mengampuni. Jadi bagaimana bisa mengampuni? Jangan tunjukkan emosi negatif. Itu mendukakan Roh Kudus, itu yang pertama.
Tapi yang keempat, tunjukkan kebaikan. Apa itu? Baik hati, ramah, berbelas kasihan, penuh kasih mesra, berhati lembut. Dari situ situasi bisa berubah. Orang yang paling susah diampuni, orang yang paling susah kita ampuni itu siapa? Orang yang paling dekat dengan kita. Lihat ya, istri, suami istri berkali-kali disakitin. Dan itu membuatnya sulit dan lebih sulit untuk mengampuni, betul kan? Hubungan orang tua dan anak. Anak berkali-kali disakiti atau orang tua berkali-kali disakiti, dan itu membuatnya sulit untuk mengampuni. Ada seorang anak yang menulis sebuah cerita tentang bagaimana mengampuni papanya. Dia tulis seperti ini. Bagus sekali ya. Saya pikir papa bukan orang yang tidak cinta. Saya pikir papa itu bukan orang yang tidak punya perhatian. Saya pikir papa itu bukan orang yang tidak mau bersahabat dengan saya. Tapi dia dulu hidup dibesarkan dengan orang yang pada masa kecilnya cintanya juga dirampas. Dia tidak punya perhatian. Dia tidak mendapat kasih sayang kemungkinan dari ayahnya, ibunya. Mungkin karena budaya. Ingat ya, saya kadang-kadang ngomong sama jemaat yang punya masalah dengan orang tuanya atau anak yang punya masalah dengan mertuanya. Ingat ya, saya bilang, papa mamamu itu tidak pernah belajar. Tidak ada sekolah bagaimana menyayangi anak, menyayangi mertua. Mereka belajar dari pengalaman. Nah, pengalaman dulu mereka disakiti dan mereka tidak sadar sekarang memperlakukan orang yang cara yang sama seperti itu. Henry Ward Longfellow, dia seorang penyair, dia berkata begini, kalau kita bisa membaca sejarah musuh kita akan menemukan kesedihan, penderitaan, sakit hati ada dalam kehidupannya, dan itu melumpuhkan semua kebencian kita padanya. Dan kita mulai kasihan ya, dia dulu bermasalah. Cobalah untuk mengasihi. Yang terakhir, bagaimana bisa mengampuni? Ingat ya, kalau engkau terus dengan emosi negatif, hasil akhirnya apa? Akhir pahit. Kalau kita terus membiarkan kemarahan, kebencian, dengki, maki-maki itu terus. Makanya saya katakan, ini akhir tahun, ini minggu ketiga Desember. Kita perlu menghentikan, sudah cukup sampai di sini. Kenapa? Kalau makin lama akan menjadi akar pahit dalam kehidupan kita, dan itu akan menimbulkan kematian dalam kehidupan kita. Tapi kasih Tuhan, damai sejahtera Tuhan akan membunuh yang pahit-pahit itu. Firman Tuhan mengajarkan satu saja, pengampunan. Tidak ada lagi yang lain. Janet Williams, dia menulis sebuah ilustrasi tentang forgiving when you cannot. Mengampuni saat-saat di mana engkau tidak bisa mengampuni. Janet, suaminya sedang ditabrak oleh seorang laki-laki. Suaminya itu kerja di sekolah, jadi petugas sekolah yang menyeberangkan. Misalnya gini ya, ini jalan raya sekolah. Jadi mama-mama kan biasanya turunkan anak-anak di jalan, pinggir jalan, lalu suaminya Janet ini pekerja di sekolah yang menyeberangkan anak-anak dari penjemputan mobil lalu pergi ke sekolah. Itu yang dilakukan. Nah, suatu ketika ada seorang ibu yang nabrak suaminya. Dan Tom meninggal karena kecelakaan itu. Dalam suasana duka, sedih, kesedihan yang dalam pemakaman, Janet sudah mulai tidak bisa memikirkan, aku tidak punya suami, aku kehilangan semuanya, aku benci sama wanita penabrak itu. Beberapa hari kemudian pendetanya datang kepada dia dan berkata, Janet, aku sudah mengunjungi wanita yang menabrak suamimu. Saya rasa ceritanya nggak seperti yang kamu pikirkan. Itu bukan kecelakaan yang dia harus bertanggung jawab. Ya memang semua orang bilang begitu Pak Pendeta.
Aku tahu aku mesti kasihan sama dia. Tuhan suruh saya mengampuni dia, tapi saya nggak bisa ngampuni. Pendetanya berkata, ketika kamu bisa belajar menerima, kamu mulai belajar mengampuni. Minta Tuhan menolong kamu untuk mengampuni. Janet masih marah selama beberapa minggu. Sampai pendetanya datang dan berkata, Janet, sudah saatnya kamu datang pergi kepada wanita yang menabrak suamimu itu. Wow, saya yang suruh berangkat. Kenapa dia tidak datang ke sini? Saya kehilangan suami, dia punya suami. Saya yang susah, saya korban. Kenapa saya harus datang kepada dia? Tapi pendeta yang berkata, Janet, penabraknya itu wanita, dia guru. Dia juga cinta anak-anak seperti suamimu. Pendetanya pulang, kata-katanya itu terngiang-ngiang. Dia cinta sama anak-anak seperti suamimu. Dia cinta sama anak-anak seperti suamimu. Dia sudah membayangkan bagaimana wanita itu ya. Akhirnya dia duduk dan berdoa, Bapak di sorga, Bapak surgawi, tolonglah aku yang terus-menerus seperti ini. Aku tidak bisa mengampuni, aku tidak bisa memaafkan, aku tidak punya hati. Ketika dia berdoa minta Tuhan bekerja luar biasa dalam hatinya. Lalu dia mulai bongkar-bongkar tumpukan kartu-kartu ucapan simpati. Dan ada satu surat yang persis seperti ayat yang kita baca hari ini. Sebaliknya hendaklah kalian baik hati dan berbelas kasihan salah orang terhadap yang lain. Saling mengampuni sebagaimana Allah telah mengampuni kalian dalam Kristus. Ada satu kata yang ada dalam benak pikirannya, be kind, baik hatilah. Akhirnya hari itu, besoknya dia memutuskan, dia pergi ke rumah wanita penabrak itu. Janet ini waktu datang dia ketok, dia duduk di situ, dia lihat yang nabrak mukanya lebih hancur, maksudnya lusuh, tidak terawat. Rapuh, lebih menderita. Jadi Janet ini yang suaminya meninggal ditabrak, ini penabraknya, mereka berdua di ruang tamu, sulit ngomong, sulit bicara. Lalu Janet mulai membuka pembicaraan. Dan wanita penabrak ini berkata begini, saya sudah berhenti bekerja jadi guru. Saya nggak mau bawa mobil lagi, Bu, saya jelaskan. Saya sulit makan sampai sekarang. Wah, Janet ini hatinya semakin tersentuh. Wanita ini lebih menderita dari saya. Muncul dari kata-kata yang tidak pernah dalam yang dia pikirkan. Aku tahu kamu tidak bermaksud menabrak suamiku. Padahal dia tidak suka ngomong itu. Tapi ibu penabrak itu berkata begini. Kalau saja aku tidak keluar hari itu, bawa mobil. Kalau saja hari itu aku tidak keluar rumah. Tanpa pikir panjang, Janet dia datang dan merangkul ibu itu dan berkata, I forgive you. Aku memaafkan kamu. Sekarang kamu harus memaafkan dirimu. Dengan bantuan Tuhan, dia sudah menolong aku mengampuni dirimu. Dengan bantuan Tuhan juga engkau akan diampuni. Hari ini, minggu ketiga Desember, jangan bawa dosa kesalahan orang lain. Lepaskan pengampunan. Lepaskan hutang mereka itu. Biarkan Tuhan memulihkan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami dalam ibadah ini. Terima kasih untuk pujian, terima kasih untuk ibadah online, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Biarlah kami mengambil keputusan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami melepaskan pengampunan. Dalam nama Tuhan Yesus kami menghapus hutang orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memulihkan kami. Kami mau jadi manusia baru. Kami akan menjadi manusia yang diperbaharui untuk tahun depan ini Tuhan. Ajarkan kami Tuhan tidak membawa hutang orang lain dalam kehidupan kami. Tapi kami pengampunan-Mu melimpah dan itu membawa berkat yang melimpah. Terima kasih Tuhan.
Engkau berkati gereja kami, gereja Logos. Engkau berkati Ibu Gembala, Engkau berkati pembela sidang, pelayan Tuhan, pengurus majelis. Engkau berkati pelayan-pelayan-Mu yang sudah melayani. Engkau berkati kami seluruh sidang jemaat-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu menyertai anak-anak-Mu semuanya. Diberkati kesehatan kita oleh Tuhan. Diberkati hidup kita, pekerjaan kita, dan semuanya. Dan kiranya berkat Tuhan boleh melimpah. Mari kita buka tangan kita. Kita mau terima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. Diberkatilah hai kaum pria. Diberkatilah kaum wanita. Diberkatilah suami istri. Diberkatilah anak-anak pemuda-pemudi. Diberkatilah rumah tangga kita dengan damai sejahtera melimpah. Diberkatilah hidup kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Kiranya berkat rahmat serta dari Bapa Putra Kudus berkati hidup saudara dan saya mempelai agung kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua percaya berkata, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.